Jadi gini, kalau kalau zaman dulu kita band itu berlomba-lomba mencari label, iya kan, mencari label atau mencari perusahaan rekaman kan, biar jadi artis gitu kan, ya kan begitu kan orang main band begitu kan, pengen jadi seperti maaf aja mungkin goalsnya gitu ya, goalnya situ misalnya jadi slang gitu kan, jadi apa gitu kan, goalsnya ke situ kan. Kalau untuk mencapai seperti itu harus masuk label rekaman. Kalau zaman sekarang siapapun bisa, siapapun bisa. Kita bikin musik dari apa gitu ya, direkam 2 menit, asal punya duit, titiplah sama si net release buat nih. Kayak itu proyekannya si Manjasat yang ini yang mainin Tikoro ini apa Karinding Attack. Nah, ya itu maksudnya, tapi kan itu emang berkonsep ya. Karena itu kan kayak saya tahu kan, karena itu teman-teman semua kan. Jadi emang berkonsep. Nah ini kalau misalnya secara kasar gitu ya, zaman sekarang ini untuk menjadi artis itu gampang gitu, ibaratnya begitu kan. Sebentar, kayaknya kita nih artis, cuma mungkin menuju ke selebritis kan ya, ya kan? Menuju legend. Nah soalnya kan orang kan sering salah mengartikan artis itu. Iya artis apa ya, ya pokoknya gitulah, selebritis ya, selebritis betul ya, karena kita kan orang yang membuat musik seni ya, art ya. Kita udah artis. Iya, jadi untuk mencapai jadi tahap selebritis gitu, tahap terkenal gitu kan, tahap yang famous gitu kan, zaman dulu kan memang susah. Saya aja dulu waktu band saya yang si Pelangi itu pengen ikut kompilasi, sebetulnya sudah keterima sama labelnya, cuma gara-gara liriknya lirik bahasa Inggris. Mereka tidak terima lirik bahasa Inggris, jadi harus lirik bahasa Indonesia. Zaman itu referensi untuk bikin musik bahasa Indonesia susah banget. Iya kan? Itu nggak tahu ya, itu atau juga aku alami. Mungkin karena kebiasaan. Ya, itu juga aku alami. Kebiasaan kita bernyanyi. Kita bernyanyi bahasa Indonesia sama bernyanyi bahasa Inggris. Begitu nyanyi bahasa Indonesia, biasa nyanyi bahasa lagu Inggris, lagu barat gitu ya, bukan lagu Inggris, lagu luar negeri gitu, lagu bahasanya lagu asing. Begitu masuk ke lagu sendiri, kita kadang geli sendiri gitu. Bener. Iya kan? Karena pemilihan diksinya. Iya. Jadi kayak gini lah, I love you gitu kan, kelihatannya keren gitu. Begitu aku cinta padamu, anjing cemen gitu. Aku cinta padamu. Gitu. Padahal sama dengan I love you. Tapi begitu aku mencintai diri kan cemen kelihatannya. Terus juga mungkin kali dia persuku katanya ya. Nah, bahasanya gitu kan. Nah itu. Jadi zaman dulu itu untuk mencapai gitu aja banyak syaratnya gitu. Si band saya dulu itu udah oke gitu. Cuman karena liriknya bahasa Inggris ya nggak jadi gitu. Sedang waktu itu kan rekaman susah. Susah. Kami juga dulu pernah ada band project kan yang indie pop. Indie pop. Kami ngambil referensi musik dari YouTube, Coldplay. Iya, Coldplay dulu ya. Iya, Radiohead. Setelah diramu tuh, si band-bandan itu tadi diramu, kami kirim ke Trinity apa kalau nggak salah. Iya, Trinity. Respon mereka, kalian kayak Peter Pan. Tuh kan, gitu. Padahal ya, si Peter Pan juga referensinya ke mereka semua. Iya, sama-sama juga bawain R.E.M yang gitu-gitu juga kan. Bawain Coldplay, aneh. Ya zaman dulu begitu. Aku aja ditolak berapa kali gitu. Ini terlalu seperti ini kayak gini gitu kan. Terus liriknya bahasa Inggris, pokoknya banyak lah. Kalau zaman sekarang kan udah gampang kali. Ya bikin lagu aja enak udah rilis. Nah, rilis. Tapi masalah enak atau enggak itu sekarang ini masalah nih, Jadi masalah. Enggak sebenarnya enggak. Ini harus aku ucapkan. Harus aku ucapkan. Rich Brian. Ya. Rich Brian yang dia mulai tenar gara-gara ada sticknya itu.
Itu dia booming gara-gara banyak yang nge-share, Betul. banyak yang dengerin. Gimana caranya band lokal yang masih kecil kayak kami ini, gimana mau sukses, gimana mau naik ke permukaan kalau ya bahasanya kawan sendiri juga nggak nge-support. Nah itu jadi, Itu sangat jauh perbedaannya kayak kalau di Bandung. oh iya sih, Itu sangat jauh. apresiasinya, Yes. kita mau apresiasinya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa. Gini aja, sorry ya, bukan saya berarti ini. Gini aja ya, saya bikin YouTube nih, bikin YouTube. Bukan mau, cuman kadang-kadang suka apa ya, ada aja di otak aku. Benar. Gitu. Bukan mungkin overthinking juga. Jadi di grup tuh, di grup salah satu grup gitu, tuh ada 50 orang tuh, ya kan? Saya share lah karya sendiri gitu. Pasti. Nah, bantu subscribe ya bro. Eh. Tik. Seharusnya aku berpikir, wis 50 orang nih bakal Iya. subscribe. Pas dicek 1. Anjing kemana nih 49. Aku bilang gitu. Aku pernah nge-share lagu Sempet kayak gitu. lagu biru di Ya salah begitulah apresiasinya. di salah satu grup, grup kawan-kawan lama lagi malah. Ya. Responnya 0. Ya malah nggak ada bilang mantap gitu tuh, Iya, nggak ada gitu, like gini pun nggak Iya. ada gitu. Oke, berarti aku nggak kesini jalurku. Salah share nih. Iya. Ya gitulah apresiasinya gitu, maksudnya. Mungkin dari situ juga aku berpikir bahwasanya ya kalau sekiranya ada orang yang mau ngedengerin lagunya kami, berarti memang keinginan mereka sendiri. Aku nggak harus Ya. ayo dengerin aku nggak harus kayak gitu. Mungkin gara-gara itu juga kali. Bisa jadi sih. Ya intinya sih sebetulnya kita sendiri pribadi nggak usah patah semangat sebetulnya. Iya. Hajar aja lah. Ajar aja. Aku tetap ngikutin kata si Yusuf, ada lagu buat lagu. Betul juga. Cuman ya mungkin kalau saya perbedaannya ya harus mensaring juga. Benar. Kalau ini maaf ya Sup ya. Suatu hari nanti kita ngobrol ya. Jadi kalau lihat sekarang Usuk hajar aja semua dikeluarin. Jadi tapi saya jadi begini, mereka mau buat apa lagi nih? Saya jadi gitu. Tapi itu nggak salah. Nggak salah, jadi mereka buat apa lagi? Jadi penasaran gitu. Dan karena terlalu produktifnya si dispenser ini, mereka jadi apa ya bahasanya ya? Jadi bodo amat. Ya kayak lagu Long Gasoline itu tadi nggak ada lagunya. Ada lagunya, instrumennya. Di situ percakapannya ini desainernya malas. Ya, desainer malas. Terus masa formasi 4-4-2. Itu termasuk ke dalam kejeniusannya. Iya. Itu jenius. Betul. Nggak semua orang bisa mikir. Karena kan kalau orang kan ya kita harus buat sesempurna mungkin loh. Iyalah. Tapi mereka bisa meramu itu. Aku menjilat dispenser. Tapi dispenser keren. Iya, maksudnya dia berani dengan begitu, ya orang jadi mikir ini dispenser. Ya jadi saya berpikir gini, mereka nanti mau bikin single apa lagi nih kayaknya gitu. Aku jadi begitu, jadi kayak kemarin yang sirup begitu, terus apa lagi ya, yang itulah yang mau lebaran itu yang THR itu. Ini aku lagi beli kasetnya nih kan kemarin IO kan. Iya, aku juga gitu, cuman Tapi belum jumpa kemarin di Floko. Aku lagi ada kesibukan. aku mau terus juga mau aku ke Binjai, cuman belum jadi. karyaku juga ada masuk di album mereka. Yang mana? Ada kompilasi Lullaby. Oh iya, Di situ ada lagunya. yang album keduanya dia. Iya. Ah. Di situ ada lagunya Blood Pressure Monitor. Oh, Jadi Sandi yang buat itu. Ya, jadi lagu itu awalnya aku buat nih sendiri nih. Terus si Tall Smile, San aku mau lagu ini katanya. Ya udah gas, buat kayak gini. Dan mungkin aku punya kesamaan satu referensi ya sama si Usup. Didengar si Usup tuh sebelumnya belum tahu tuh kalau itu lagu aku. Mereka minta izin ke si Tall Smile. Ini lagu ini aku masukin ke album ini. Setelah dibuat, baru si Tall Smile baru ngomong ini lagunya si Sandi. Langsung dibilang Usup, dihubungin. Ternyata tuh lagu kau ya? Iya. Aku dengerin. Sup, ini sesuai sama mau aku.
dia aransemen ulang. Iya, di aransemennya ulang. Nah itu dulu berarti sebelum Biru di Settle Smile dulu. Settle Smile karena itu band kawan-kawan, aku cuma kadang kalau drummernya kadang aku main drum juga kan. Aku bantulah kawan kan. Oh, jadi bukan Settle Smile dulu terus bikin proyekan Biru, bukan? Rumblebee juga kan aku bantuin tuh. Kemarin main aku ngisi drumnya. Yang kemarin di sini tuh. Iya, yang di Johor kemarin di Mercy 74. Oh, yang terakhir itu ya? Benar. Iya ya terakhir. Iya, terakhir. Sebelum lebaran kan. Itu berarti Sandi yang main itu ya? Iya. Kirain kata aku tuh ini drummernya datang lagi ke sini si siapa? Itu aku yang ngisi drum sama Dispenser. bukan dispenser, apa? Ini nih di Presidium nih aku sempat berapa kali bantuin ngisi drum juga pernah, main bass juga pernah. Karena band teman-teman kan. Ya. Ya nggak ada salahnya kan. Atau juga kalau pas biasa bubar kucing. masalah teritori aja bro. Ya kadang kayak Biru juga basis aku kan dia kerja tuh sama korporat. Aku selalu bilang udah kau keluar dari situ. Ya aku selalu kau keluar dari situ. Soalnya dia kan udah punya usaha lain kan. Iya harusnya begitu ya. Kalau udah punya usaha lain sebetulnya ngapain? Tapi ya itu tergantung dia lagi. Kita ngeprovokasi gitu. Ngapain Nah kadang nanti kayak aku curhat. Kadang si Adi Karo dia lagi terbentur sama jam kerja kan. Oh ya udah cari siapa. Kemarin sempat Fatah bantuin ngisi bass. Si Rio Rumblebee juga sempat bantuin. Sebetulnya waktu si drummernya Red Konspirasi cabut, aku mau ngubungin Sandi. Drummer Red Konspirasi. Iya, kan aku bikin sama dia kan sebetulnya. Begitu rilis album single pertama, mau bikin single kedua, dia cabut. Terus kata aku gimana dia yang pengen bikin band, dia yang cabut gitu kan. Terus wah siapa nih drummer? Sandi aja gitu kata aku tuh. Gas lah kata aku tuh. Cuman Sandi, nah aku tahunya Sandi itu di Binjai. Enggak, aku di Medan. Aku Sandi di Binjai, aduh jauhan juga. Aduh gimana nih? Nah, udahlah. Malah dekat kan? Enggak soalnya dari sini kan? Brian kan? Iya pasti. Enggak, waktu itu kan tahunya di Binjai. Karena tahunya Sandi itu sering sama Usuk. Iya kan, sering sama Usuk. Baik, ya dengar kabar begitu dulu Jadi siapa nih? Ini aku perlu orang yang ngerti grunge gitu kasarnya begitulah. Yang biar nggak ngaco nih jalurnya gitu. Iya benar. Nah udah gitu. Aku kan ada yang bilang udah bang ajar aja soalnya Biru pun nggak ada sekarang udah nggak tahu bubar nggak tahu apa katanya gitu kan. Settle Smile aja bubar katanya. Jadi gimana ya? Udah ada gitaris aku waktu itu masih ada gitaris datang. Bang, ini bang ada drummer. Udahlah, yang ada aja kata aku tuh. Set. Pas tanya di mana rumah Binjai. Tahu gini Sandi aja sekalian kan. Tapi udahlah. Ya udahlah sama-sama Binjai kata aku tuh. Udah. Tapi nggak lama juga, dan gitarisnya cabut, drummernya pun cabut. Sendiri lagi. Akhirnya inilah personil yang oh iya aku dari tadi mau nanya kan pindah ke Medan tuh kapan? 2014. Oh berarti udah lama. Sekarang udah lama. Kok dulu masih muda. Iya. Stay-nya ya. Sebelumnya sih bolak-balik aja. Paling sini 2 minggu, balik lagi ke Bandung, terus tinggal di Jakarta. Berarti mulai stay di Medan 2014. Iya, 2014. Sama aku juga pulang dari Bandung 2014. Oh ya? Ya itulah 2014 ketemu Patah. Ngobrol-ngobrol. Masih banyak keren di sini. Kan di sana udah agak sepi kan? Tahu sendiri kan? Tahu. Ya di Bandung aja paling siapa cuma Freak gitu kan. Terus siapa lagi? Anak-anak Purna udah bubar. Tahu Purna di Bandung? Enggak. Tongkrongan di Bandung itu Grunge itu Purna. Anak Purna. Aku pada lupa namanya soalnya. Slum yang gitu-gitulah. Slum. Nick Fit nongkrong di situ-situ. Nick Fit itu dulu gitarisnya temen aku tuh, tukeran kaset.
aku punya album pertamanya Sonic Youth. Dia punya EP-nya Nine Inch Nails. Aku kan emang hobi suka dengar musik industrial. Iya. Nggak tahu, suka aja dengar bunyi yang aneh-aneh, tang ding gitu kita suka. Manson ya. Coil lah. Masuk. Coil pun sebelumnya. Cuman bukan yang setelah dia featuring sama Charlie. Oh iya, itu sebetulnya. Aku ngefans Charlie sebetulnya. Anjing. Nanti aku dimainin CFF. Jadi nah, begitu aku mau ngambil kaset kan ada jual kaset-kaset bukan bajakan, kaset-kaset second gitu di Bandung tuh, di Cihapit namanya. Begitu mau ngambil tuh, ini ada Nine Inch Nails kata aku. Udah dipesen kata dia tuh, kata yang jual tuh, ini udah dipesen, harusnya nggak disimpan di sini kata dia. Siapa yang pesen? Ada anak Grans. Siapa kan ya? Yang pasti ngomongnya waktu itu gitu ngomongnya pasti. Saya nges kadiekeun lah gitu kan. Sabaraha dibelina misalnya gitu kan. Ngerti kan ya? Iya tahu. Nanti ada terjemahannya. Karena sih goblok. Gara malor seperti. Terus sabaraha sok kita ditambahan lah berapa belinya gitu kan. Misalnya beli 20.000, udah saya tambahin, nggak mau katanya, udah. Besoknya ke situ lagi. Iya. Ketemu sama Yuyun, namanya Yuyun. Nah, Yun dulu bimbel bareng ngobrol. Ngapain Yun? Ini ngambil kaset pesanan apa? Nine Inch Nails. Anjing, kok yang beli katanya? Ya udahlah, aku beli lah. Nantilah katanya. Aku juga belum dengar. Oh, udah ngobrol, terus ternyata dia bikin band namanya Nick Fit belum jadi gitu, masih baru terbentuk lah waktu itu. Bawain kayak Sonic Youth. Aku punya tuh di rumah album pertama Sonic Youth. Udahlah, sini katanya dia gitu. Sini aku minta. Ya udah, tukeran sama itu. Aku masih ada nggak ya chat-chatnya dulu di Facebook? Barter sama siapa aja. Itu. Kenal apa enggak? Sekarang udah cabut ya dari Nick Fit. Soalnya aku udah lama nggak main. Sekarang bertiga. Dulu ya itulah. Ya namanya anak-anak nongkrong di Bandung ya kayak gitu. Kayak saya sering ngobrol tuh sama almarhum Skambek. Dia walaupun anak metal gitu kan, terkenalnya anak metal kan ya. Tapi kalau nongkrong dengerinnya ya itulah, dengerin Pearl Jam, dengerin yang gitu-gitu. Karena memang musik itu musik kami saat lagi ininya lagi berkembangnya si grunge ini tuh Nirvana. Nih Ari Lingkar nih. Ari apa? Lingkar nama bandnya. Masih ada apa enggak? Nggak tahu. Sama dulu pokoknya circle yang mereka lah. Ya udah. Kemarin aku kan sempat promo tuh Sirius Konspirasi ke Bandung kan. Nyuruh teman. Wah, kok katanya Grans lagi padem katanya. Di Bandung lagi padem katanya. Lagi susah. Bantuin lah cariin label kata aku, karena aku mau pengen rilis fisik gitu. Oh iya, kembali lagi ke jadi musisi, jadi jadi selebritis itu nggak seperti kayak dulu itu. Itulah intinya, zaman sekarang ini anyone apapun tuh bisa langsung bisa. Cuman ya itulah, jadi acak-acakan. Kayak mungkin bisa dibilang jadi sampah. Kita kan sama zaman sekarang ini tidak berfokus. Maksudnya kita kalau dulu orang dengerin misalnya dengerin Soundgarden gitu ya. Misalnya denger lagunya ini apa yang terkenalnya?
Black Your Heart, Ku ingin mencintaimu seadanya. apa siapa aja, di mana kamu tidur di mana semalam gitu. Pokoknya lagu itu misalnya, Iya. kita kan dijejelin di radio lagunya itu, Iya. di TV itu juga. Jadi kayak ke doktrin sendiri. Iya, ke doktrin sendiri gitu kan. Tapi kita tuh kasarnya berfokus di situ gitu. Kalau sekarang kan orang bebas mau dengerin apa. Spotify juga ajar aja, dibuka siapa aja gitu kan. Tidak ada patokannya di situ siapa gitu. Iya kan? Kalau dulu gini, kita satu band, zaman dulu satu band. Kalau satu orang dengerin sorry lah, Smell It Teen Spirit gitu, Smell It Teen Spirit itu 4 orangnya itu pasti dengerin itu juga. Pasti. Kalau sekarang belum tentu. Karena varian musik Varian lain musiknya banyak. lebih banyak, orang lebih gampang mencarinya, lebih mudah gitu mencarinya. Kayak band aku aja gitu. Drummer aku tuh nggak tahu lagu orang lain itu siapa. Nggak pernah dengerin lagu orang lain. Lagunya lagu sendiri aja. Tapi yang dibilang orang anak-anak dispenser tadi itu betul. Ya udah gas aja, buat aja, makanya. Ya, ada bagusnya mungkin juga. itu yang nge-trigger kami. Ya udah buat ada materi rekam, buat video klipnya, buat maksudnya buat taruh di media yang orang bisa ngenikmatin. Ya, Jadi jangan nunggu kami perform dulu karena belum tentu kami dapat panggung. Nah, itu juga intinya sekarang begitu. Kalau dulu kan emang orang mencari tuh. Zaman sekarang ada yang nggak pernah bikin band, tapi nggak pernah manggung pun nggak masalah. Ada gitaris kamar istilahnya. Iya, bisa di kamar, bikin lagu, upload, Iya. udah selesai. Kalau dulu kan cari panggung dulu. Tapi dari kesemuanya tetap harus mainnya bagus. Betul, intinya begitu. Harus apa yang Karena dikeluarkan begitu. Kalau mainnya bagus bakal ada daya tarik kan. Iya, Orang bakal performnya pun harus maksimal juga. Maksudnya harus maksimal juga. iya. Masih pernah banting gitar di panggung? Sering kayaknya. Nggak, aku tanya gitar siapa yang dibanting. Ini Kalau aku pernah sih ganti banting bass. Banting bass, Kak. Masalahnya bukan masalah aku pengen gaya-gayaan. Nah, yang kayak gitu kadang orang sering bilang, kau kenapa kok kayak gitu? Iya. Apakah itu memang sengaja dibuat jadi gimmick atau supaya keren-kerenan? Padahal ya aku kembali lagi ke namanya Biru tadi. Aku buat musik itu ada feels yang aku tanam di setiap lagunya. Ada feels di situ, ada yang marah-marah, ada yang sedih-sedih. Nah gitu, dinamika musiknya kan naik turun tuh. Ya. Pasti kan harus ada kan naik turunnya. Ya mungkin di situ poin kadang kelepasan emosinya. Oke, di sini klimaksnya ya dia muncrat lah, ngapain ditahan. Nah, betul. Iya, saya dulu. Nah setelah itu nyesal. Iya, aku juga begitu. Banting bass sebetulnya bukan gaya-gayaan, memang karena sound bassnya jelek gitu. Oh iya. Aku karena soundnya jelek, nggak bisa lagi nggak tidak menikmati lagi, emosi gitu, benar-benar emosi. Nggak tahu, aku kalau udah di atas panggung itu kadang-kadang kayak ada Minimal kita main enak kan. itu minimal itu Aku pernah dapat berapa panggung gitu. kan puas gitu, kita nyanyi, kita main gitar atau main bass tuh atau apa gitu lah, main drum. Begitu dapat sound yang enak gitu kan, Benar. teriaknya pun pas gitu kan. Sayang buat kalau harus dibanting-banting. Makanya aku Biru ada beberapa kali ditawarin main, aku cek dulu alat satu. Soundnya. Karena walaupun mungkin fee-nya nggak sesuai sama ekspektasi, minimal kami main nyaman. Betul. Itu kepuasan pribadi kan. Pernah beberapa kali main aku dapat sound yang direct, aku nggak bisa kan ngontrol keluaran dari ampli gimana kan, karena amplinya aja juga tak kasat mata kan. Ya, iya. Aku juga gitu. Ada Jadi beberapa kali di depan orang sound systemnya itu tadi aku udah minta, bang tolong ini diginiin nggak dapat sesuai sama kemauan aku. Ya udah aku ludahin amplinya
speakernya. Cih. Udah. Minimal ada yang dilampiaskan. Nah, iya. Aku juga gitu, maksudnya kemarin juga gitu, dapat pas begitu, udahlah ngomong main gitar lah, nyanyi lah, ngaco nyanyi itu. Bener. Karena kalau kita mainnya nyaman, lagu yang kita sampaikan tadi bakalan sampai Iya, pesannya kan. apa yang kita buat tuh kan itu intinya begitu kan, bikin lagu tuh dibuat diterima kan, bisa diterima. Pesannya nyampe kan. Ya itu aku dulu pernah banting bass, wah gitu kan, terus pergi ke belakang, dikeprokin tuh sampai belakang, diambil kru kan bass, Iya. aku periksa, Nyesel. patah apa bangga gitu. Kata anak-anak tuh, makanya jangan dibanting, habis bassnya soundnya kedengaran, apa yang mau dimainin kata gue tuh, mulai banting main keluar. Itu gitar aku tuh 2 minggu pertama headstocknya tuh retak, langsung kena ke tuner yang senar satu. Head itunya mesin headnya. Iya makanya itu ada gitar satu tuh. Itunya patah ini, karena aku banting, sayang kan, udah aku bagusin, udah bagus, simpan di sini, anak lari patah lagi, udahlah. Nah makanya gitar aku sekarang banyak aku modifikasi, tambah ini supaya aku lebih sayang mainnya. Iya betul sih, harus aku ngakalinnya harus begitu juga ya. Ngakalinnya benar gitu juga ya. Banyak aku modifikasi, mungkin ada fitur-fitur kayak aku kan ngefans sama Johnny Greenwood tuh, Radiohead. Dia kan ada pasang kill switch tuh. Nah aku pasang juga. Oh iya, Pasang juga kill switchnya di situ. dibongkar berarti kan? Iya, tinggal dipasangin satu kayak tunnel supaya dia bisa matiin arus aja. Nah, tambah satu di dekat volumenya. Buat apa itu itunya? Suaranya buat. Jadi dia kayak supaya dia mati, arusnya itu hilang. Kalau kita pencet arusnya hilang. Jadi kalau ada si Johnny Greenwood main dreng, dia kayak main lagi strumming dreng, dreng. Mungkin kalau naiknya kan dia sambil tekan pedal oktav tuh. Iya kayak. Jadi sambil dreng. Kalau si Tom Morello dia mainnya di switch pick up. Ya, ada apanya gitu ya. Di switch pick upnya itu dia main. Kalau yang dia tiga switch kan Made Me Happy antara digital itu, kalau itu nggak bisa diikutin. pakai tab deh. Iya. Aku juga besok mau kayak gitu, tab tapi nggak ada. WA. Ini gimana lagi? Masuk notif. Iya emang gitaris emang harus, aku juga pengen sih kalau udah punya gitar sendiri. Iya. Wajib. Karena aku dulu pernah punya pengalaman, kami main opening act-nya si siapa? Yang hitam kacar goyang, Cozy Republic. Cozy Republic. Kami main di lapangan Ahmad Yani. Itu pertama kali main kami pakai rental alat studio rental, itu kami main. Aku nggak peduli senarnya karatan karena aku pikir itu nggak penting. Yang penting bawa gitar sendiri, masing-masing bawa equipment sendiri. Aku bawa cuma Stormbox yang Metal Zone. Ya, Metal Zone Metal Zone. Dan pada saat di panggung gitar kami tidak tuning. Oke, senar itu karatan. Mainlah laguku berapa, mungkin karena emosi aku senang pakai pick yang sedikit tebal kan. Dreng putus 3 senar putus. Udah. Oke. Itu padahal si crowd lagi rame-ramenya tuh. Yeah. Si crowd lagi rame-ramenya. Dulu masih kami kayak band cover-coveran dulu. Jadi imo-imoan lah tahun 2000-an. Senar gitar putus, aku panik nih. Jadi ada satu yang nawarin, kayaknya gitarisnya si Cozy Republic tadi. Dia nawarin, "Bang, pakai senar nomor berapa?" "Udah nggak apa-apa, Bang. Gas aja." "Ya udah nih, pakai." Gitarnya. Dan aku nggak peduli, aku belum tahu pada saat itu pentingnya pedal untuk tuner. Jadi maksudnya aku sama si band tadi, mereka main aja, aku ngikutin stem sendiri kan, chord apa, dia di E, tuning sendiri gitu kan. Ternyata gara-gara mereka ngelihat mungkin aku sedang panik sama gear aku, mereka down. Jadi band itu mainnya kacau.
terus aku yang disalahin. Karena gitarnya diputar-putar sendiri, Karena Tuning. alatnya enggak. nggak ikutan jadi itu, nggak tuning. Iya. Ya udah itu, tapi itu kalau Pengalaman aku kan, namanya pengalaman, jadi harus jadi ya. tahu kan. Jadi tahu. Sejak saat itu aku langsung beli alat sendiri. Iyalah, udah apa ya, jadi tahu gitu misalnya ya. Kalau kita udah punya alat sendiri kan enak tuh, jadi kekurangan apanya kan gitu. Sama intinya kayak aku pernah beberapa kali main, aku malas bawa gitar, pakai gitar kawan aja. Ya. Itu playability kan beda-beda tuh. iya pasti, iya Kan beda-beda. pasti beda. Kayak gimana ya bahasanya ya? Kalau kita mau ke sawah nih, cangkul kita sama cangkul orang itu beda loh. Iya, walaupun Feels-nya. bentuknya seperti sama Iya. gitu, tapi beda. Cangkulnya itu Rasanya pasti beda. beda. Beratnya itu udah kerasa. Iya. Aku pun gitu dulu tuh, pas begitu apa pinjam punya orang, kok kayak gini gitu kan. Tapi udah biarin aja lah, adanya ini gitu kan. Ya itulah enaknya punya alat sendiri Iya. yang udah apa Proper ya? udah dimodif ya. Modif. Udah dimodif jadi sayang, kayak motor kan ya. Iya. Motor pun kalau udah dimodif tuh kayak motor Sirio tuh modif tahun tahun berapa, mesinnya tahun berapa. Nah itu, jadi Touring. waktu kami mau jalan, awas kau jangan di belakang aku nanti ketinggalan, dia bilang. Tai ini motor gimana, gue gaya kali. Itu motornya kelihatannya motor, aduh, Ternyata mesinnya anjir, Edan. aku ketinggalan. Tai. Jangan ngebut-ngebut. itu motor hampir setengahnya keliling Indonesia. Bangsa. Rio. Iya. Tapi Rio keren. Usahanya juga oke. Ya dia emang sempet apa tidur di sini dia waktu itu. Oh iya. Iya. Pulang kemalaman udah tidur sini aja ya. Ya. Tidur, ya. Apa? Terus yang saya salutnya sama dia main pedalnya itu. Nah dia itu aku kan sempat beberapa kali bantuin dia di drum kan. Jadi kalau dia lagi ngeset si pedal-pedalnya itu, mending aku keluar ngerokok di studio. Setengah jam. Kalau dia udah manggil, udah aku bilangnya dia gitaris riwah. Gitaris riwah mana? Goblok. Riwah kan. Dia ngerti kan maksudnya emang orang Ngerti Bekasi. lah, iya. Makanya aku lihat anjing apa yang dipijak sama dia yang ini itu. Aduh, yuk aku udah nggak ngalami, aku tinggal colok ngejreng yang jadi yo sekarang mah. Dulu aku sempat pengen main yang Sama. noisan Iya. kayak gitu, tapi terkendala aku nanti bakal ribet, mending cari yang sesuai sama apa yang, tapi ya selera orang lah beda-beda. Iya, tapi keren tuh, semangat membara ya, beres main kakinya gini-gini. Sama pistolnya juga jangan lupa, pistol mainan yang warna kuning itu Di bawah-bawah itu. di bawah-bawah. Kirain buat apa gitu, rupanya dia mainnya pas di pick up ini, jadi si gitarnya ngikut nih. Miu, miu, miu. Tapi memang dia inovatif ya, Iya, keren lah. keren. Buat anak muda yang itu harus Itu penting. itu ya, Berarti kan dia nge-explore kan. betul. Dia apa ya, imajinasi terus eksplornya kuat gitu. Jadi musik dia harus gimana dengan Sesuai konsep sama- dua orang, bass sama drum. Tapi kalau didengerin udah kayak Full. berapa orang di situ. Keren tuh. Pembagian fee juga lumayan kan. Agak besar dua Iya, orang. pastilah bagi dua 50-50 dapat. 50-50 pasti. Apalagi pakai additional ya. Additional lebih gede biasanya. Enggak lah. Paling dapat komplimen nasi bungkus. Kalau itu udah biasa. Ya, kalau dapat, kalau enggak ya. Terus jadi menurut Sandi merhatiin anak-anak grunge nih, ya pokoknya yang sejalur sama kita ini, gimana San saat ini gitu? Referensi lah dibanyakin. Referensi Jangan sampai stuck di situ. itu juga. Referensi sama banyak latihan. Aku suka semangatnya aku suka.
memang harus si latihan memang harus. Si siapa? Si Dimension Dimension Land Land, tuh. Aulia, itu Aulia tuh. keren semangatnya. Keren tuh. Terus apa? Ya emang semangat latihan memang latihan. Kadang band udah kelihatan keren terus jarang latihan hancur juga. Jadi kalau aku dulu gini, aku sangat terpengaruh sama Nirvana ya. Tapi si Nirvana kenapa mereka bisa sebagus itu? Aku kulik tuh si Cobain dia dengerin apa? Beatles, Led Zeppelin, Aerosmith, sampai The Pixies, sampai ABBA. Dia ngedengerin itu. Kebetulan ya yang lain-lain kan juga aku sering dengerin kan dari orang tua kan. Ya udah si Led Zeppelinnya aku dengerin. Si aku doktrin tuh langsung si Led Zeppelinnya gimana main, si Jimmy Page-nya gimana main. Oke. Abis itu Beatles. Selama berapa minggu playlist aku wajib tuh Beatles terus semua. Nah setelah itu mungkin aku yakin bakalan nggak di terlalu nirvanaisme. Betul, pasti bakalan berubah. Ya intinya banyak dengar referensi aja. Iya. Referensi. Musik grunge itu bukan hanya si Nirvana. Walaupun bagaimanapun Nirvana ini memang Bagus. yang membawa grunge naik. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri, itu udah nggak bisa. Aku ada buku ya tentang penelitian musik grunge juga. Iya. Yang bikinnya kayak profesor lah S3 gitu di Australia gitu. Bukunya seperti itu. Jadi memang dibahasnya sama dia bahwa grunge itu yang membuat grunge itu naik, ya Nirvana itu. Kepopuleran Nevermind itu. Kalau saya ngelihatnya gara-gara masuk Geffen Record. Kalau nggak gitu belum tentu. Makanya mungkin kan, nanti Sub Pop itu bakal didengar kita 10 tahun kemudian. Makanya kan pas si mereka itu didapuk sama si Geffen Record kan sering kena bully tuh. Ya. Band mainstream. Ya terus si beliau kan jelasin kan, ya kita memang butuh mereka gitu. Iya. Memang butuh supaya gini. Ya sama aja saya kayak kita dulu pengen gitu cari label zaman dulu kan. Cari label. Ya intinya bukan ya jadi mainstream nantinya kalau udah masuk label gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak butuh yang kayak nggak gitu. Butuh udah. Banyak band besar kayak Netral sekarang mereka main di indie. Malah bikin indie mereka. Slang pun yang besar bikin sendiri. Endang Sukamti. Iya. Malah ada yang bilang kemarin, ada yang komen. Tapi saya cek udah dihapus. Kenapa? Memang slang itu grunge gitu. Ya saya bukan kemarin dia komennya ada kita ngobrol kayak gini, nanya dulu bawain lagu apa aja, acak-acakan aja bang katanya. Nih slang pun kami bawain, itu mah bebas kan selera. Cuman ada yang komennya begitu, memang slang itu grunge kali. Ya tergantung kalian mau dengerin slang grunge gitu. Kami juga pernah nge-cover Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca aja dengerin awal musiknya si siapa? Kolil itu dia kenapa bikin Efek Rumah Kaca? Karena dengerin lagu slang. Iya. Yang terbunuh sepi itu kata dia. Makanya jadilah Efek Rumah Kaca. Nah, si Kolil aja buat musik serumit itu dia gara-gara dengerin si slang tapi nggak mirip slang. Iya. Nah kan, itu dia. Slang itu yang bikin. Itu poinnya. Ya kayak saya pernah bikin terus kan kalau si Ras Konspirasi ini memang saya agak bawa ke apa? Stoner-stonernya ceritanya ya, agak stonernya. Jadi dulu ada yang bilang musik kalian nggak grunge katanya. Bodoh amat. Terus nggak grunge, ya biarin aja. Tapi nggak stoner juga, ya biarin aja katanya. Inilah musik, inilah musik Ras Konspirasi gitu. Malahan aku pengennya jadi udahlah industrial aja sekalian. Iya. Nah aku kemarin sempat pengen nge-cover Mopskin-nya si apa tuh Marilyn Manson, Mopskin-nya. Iya. Kan keren tuh kan? Keren tuh. Keren tuh. Sama aku bikin kayak gitu juga. Terus ada yang bilang, ini mah koil banget. Udahlah nggak jadi lah kalau udah dibanding gitu, udah males kan. Aku kadang suka malas kalau gitu. Nanti aja gitu. Mungkin itu, aku baru ingat. Mungkin itu gara-gara di mirip-miripin, dibanding-bandingin. Jadi kayak ya nggak tahu kan, mungkin karena keseringan dengar satu musik gitu.
mungkin kita terlalu mengagumi si satu pelakunya. Jadi kayak aku pernah nih ngerokok, aku nggak niat nih, aku nggak niat. Ada adik kawan aku, dia bilang, ih gue yang ngerokok, oh mirip kali si ini. Ih, Sampai ngerokok aja miripnya. ya, aku nggak ke situ loh maksudku. Kok sok Koben ya. Sokong. itu based on true story kan. Ih kok kayak gini pikir, mungkin lah gara-gara dari situ ya udah aku coba cari yang lain. Aku nggak mau juga di gitu-gituin kan, walaupun bakalan nggak semirip dia. Kemarin pun ada yang gini, aku bikin lagu nih, aku kan suka bikin lagu tuh ya. Saya bikin lagu terus belum ada liriknya karena baru musiknya aja. Terus aku rekam di di handphone gitu kan, biar takut nggak lupa gitu kan ya. Terus aku dengerin sama orang tuh, lihat musik si Reskonspirasi nanti kayak gini. Ini mah mirip Depresi Demon katanya. Anjing, gue takut tuh. Jadi harus gimana ini? Tapi iya gitu, aku dengerin musik Depresi Demon, nggak ada yang sama. Mungkin dia kurang Itu orang referensi. mikirannya gimana kata Mungkin gue. dia kurang referensi. Aku dengerin nggak ada yang sama, yang mana kata gue. Oh, udahlah, Ini nggak kelamaan ya, ntar bosan. ya udahlah. Oke San, Oke. thank you ya. Yang Sama-sama. orang kedua kita nggak ngobrol, tapi penting juga banyak yang saya dapat dari obrolan ini. Sama. Ya itunya intinya, Poin-poinnya. poin-poinnya ada. Thank you udah hampir 2 jam. Jangan lupa subscribe ini. Ah, akun betul, ini. betul. Ini akun lumayan satu movement nih. Jangan lupa subscribe dan tapi ada juga yang nge-dislike, nggak apa-apa. Bodoh amat. Aku senang. Itu Aku senang tuh. Masuk Maksud gitu. masuk satu traffic loh. Berarti ada Respon kan. iya ada respon daripada cuman like terus nggak tahu gitu ya benar sukanya di mana, tapi kalau dislike oh berarti aku harus lebih baik gitu. Nah, Intinya itu aja aku. kritik kan belum tentu ada. Iya. Bentuk gitu. Ayo aku aja kadang-kadang sama itu. Harusnya begini, bikin tuh begini. Ya juga sih. Cuman bisanya kayak gini dulu ya gini aja dulu. Ya Ya kan kan? nggak ada yang instan kan. Nggak ada yang instan. Yang instan kayak yang penipuan soal apalah kasus Maipan kemarin. Sabar-sabar ya Sabar Maipan ya. ya. Sabar ya Pan. Nanti saya datangin ke sana. Oke. Apa? Oke, sampai ketemu lagi ya San. Oke. Sukses sama birunya. Sampai ketemu lagi buat semuanya. Ya, bisa gitu tangan. Kita kan alien kata Aga. Si Aga gini kemarin. Gini dia. Nggak tahu. Aga kadang mau juga gini atau ungu clickers gini-gini kadang dia mau. Udah, aku gini aja. Oh udah, jadi ngomongin kayak gitu. Oke, yuk, dah.